Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baiklah, di sini saya Habdi Rahman, NIM 21101010122. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari matkul usul fikih selaku dosen saya Ustadz Dodi Arli. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya wadih wa ghair wadih. Di sini yaitu cara penggalian hukum dari nas Quran dan Sunnah. Ada dua pendekatan dalam menggali hukum dari nas, yaitu yang pertama pendekatan lafaz, yaitu turuk lafziyah, dan pendekatan makna turuk maknawiyah. Wadih dilalah yaitu lafaz yang telah nampak atau jelas makna dan maksud dari lafaz tersebut tanpa bergantung pada faktor lain untuk menjelaskannya. Adapun juga macam-macam dari wadih dilalah, yaitu pertama zahir, nas, mufassar, muhkam. Selanjutnya zahir. Zahir yaitu lafaz yang menunjukkan suatu pengertian secara jelas tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Bahwa menurut aliran Hanafiyah, lafaz zahir adalah bentuk lafaz yang menghadirkan makna jelas yang secara langsung dapat ditangkap. Namun makna ini bukan tujuan atau maksud pembicaraan. Contoh dari lafaz zahir yang ada di dalam Al-Quran seperti surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adana alla ta'ulu. Dan juga ada contoh lafaz zahir yang ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, yang mana artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hukum di sini itu yaitu wajib mengamalkan makna yang zahir selama tidak ada dalil yang memindahkan tanpa dalil ke makna yang selainnya. Selanjutnya nas. Lafaz nas adalah sebuah lafaz yang penunjukan maknanya sesuai dengan maksud pembicara. Contoh dari lafaz nas yang ada pada Quran yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi di sini juga hukumnya wajib mengamalkan makna yang disebutkan oleh nas tersebut dan tidak ke makna selainnya tanpa dalil. Selanjutnya mufassar. Mufassar yaitu lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk yang tegas dan jelas sehingga petunjuk itu tidak mungkin ditakwil atau taksis. Adapun juga mufassar ini ada dua macam, yaitu pertama menurut asalnya lafaz itu memang sudah jelas dan terinci sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Contoh pada Quran surah An-Nur ayat 4 yang berbunyi walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada afajaliduhum 80 jaldah, yang artinya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang berzina, kemudian mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Terus yang kedua, asalnya lafaz itu belum jelas atau ijmal dan memberikan kemungkinan beberapa pemahaman artinya. Kemudian datang dalil lain yang menjelaskan artinya sehingga ia menjadi jelas. Lafaz seperti itu juga disebut dengan mubayyan. Contohnya terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 92 yang berbunyi fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah, yang artinya orang-orang yang membunuh orang beriman secara tidak sengaja hendaklah ia memerdekakan hamba sahaya dan menyerahkan diat kepada keluarganya. Adapun juga hukum di sini wajib mengamalkan seperti yang diperinci oleh ayat tersebut. Selanjutnya muhkam. Lafaz muhkam adalah
lafaz yang menunjukkan makna dengan petunjuk tegas dan jelas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis dan dinasakh. Sekalipun pada masa Nabi Muhammad, lebih-lebih pada masa setelah beliau. Adapun juga muhkam itu terdapat dua macam, yaitu muhkam li zatihi atau muhkam dengan sendirinya. Bila tidak ada kemungkinan untuk pembatalan atau nasakh, itu disebut oleh nas atau teks itu sendiri. Terus yang kedua, muhkam li ghairihi atau juga bisa disebut sebagai muhkam karena faktor luar. Bila tidak dapatnya lafaz itu dinasakh bukan karena nasakh atau teksnya itu sendiri, tetapi karena tidak ada nas yang menasakhnya. Hukum di sini yaitu wajib mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut karena tidak ada kemungkinan makna lain. Selanjutnya kita masuk ke ghairu wadhih dilalah, yaitu lafaz yang dilalahnya terdapat ketidakjelasan dan kesamaran hingga lafaz tersebut tidak dapat menunjukkan pada makna dan maksudnya dengan sendirinya, akan tetapi membutuhkan faktor luar yang menjelaskannya. Adapun di sini macam-macam dari ghairu wadhih dilalah, yaitu pertama khafi, mushkil, mujmal, mutasyabbih. Di sini khafi menurut bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah, suatu lafaz yang petunjuknya tidak jelas atau sebagian satuannya karena adanya unsur dari luar lafaz yang membutuhkan pemahaman dan perhatian sungguh-sungguh terhadap sebagian satuan tersebut. Contoh lafaz khafi ini terdapat pada surah Al-Maidah ayat 5. Terdapat pada surah Al-Maidah, as-sadiqu was-sadiqu faqata'u aydiyahuma, yang artinya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya. Lafaz as-sadiq itu cukup jelas, yaitu orang yang mengambil harta yang bernilai milik orang lain dan tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi. Namun lafaz pencuri itu mempunyai tersendiri yang banyak seperti pencopet, perampok, pencuri barang kuburan dan lain sebagainya. Hukum di sini disebut sebagai harus dikaji untuk diketahui mana objek yang dicakup oleh lafaz tersebut. Selanjutnya mushkil. Mushkil adalah suatu lafaz nas yang bentuknya tidak menunjukkan kepada pengertian yang dikehendak. Caranya ialah harus dilakukan pembahasan dengan memperhatikan qarinah dan petunjuk dari luar yang terkait dengannya. Adapun juga contoh dari lafaz quru yang terdapat dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, yang artinya perempuan-perempuan yang bercerai dari suaminya hendaklah beriddah selama 3 quru. Hukum di sini harus dikaji untuk diketahui mana makna yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke mujmal. Mujmal dalam bahasa adalah global atau tidak dirinci. Menurut istilah adalah lafaz yang tidak dapat dipahami maksudnya kecuali ada penafsiran dari pembuat mujmal, yaitu syariah. Contohnya, lafaz salat secara bahasa berarti doa, tapi secara istilah syarak adalah ibadah khusus yang segala sesuatunya dijelaskan oleh Rasulullah. Contoh lain, yadullahi fawqa aydihim, artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Hukum di sini harus dikaji untuk diketahui apa yang dimaksud oleh lafaz tersebut. Selanjutnya kita masuk ke mutasyabbih. Mutasyabbih menurut bahasa adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan dan simpang siur. Menurut istilah, berdasarkan pendapat sebagian ulama adalah suatu lafaz yang maknanya tidak jelas dan juga tidak ada penjelasan dari syarat baik Al-Quran maupun Sunnah, sehingga tidak dapat diketahui oleh semua orang, kecuali orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuannya. Mutasyabbih itu ada 2 bentuk. Pertama, dalam bentuk potongan huruf hijaiyah terdapat dalam pembukaan beberapa surat dalam Al-Quran seperti Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Alif, Lam, Ra, Alif, Lam, Mim, dan sebagainya. Potongan-potongan dalam bentuk huruf ini tidak mengandung arti apa-apa ditinjau dari segi lafaznya. Selanjutnya, bentuk yang kedua yaitu ayat-ayat yang menurut
zahirnya mempersamakan Allah Maha Pencipta dengan makhluknya, sehingga tidak mungkin dipahami ayat itu menurut lugawi karena Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari pengertian yang demikian. Contoh, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya artinya, dan akan tetap kekal muka Tuhanmu yang Maha besar dan Maha mulia. Hukum di sini hanya Allah yang mengetahui makna dan maksud yang diinginkan olehnya. Selanjutnya ta'wil. Secara bahasa berasal dari kata al-aul yang berarti kembali atau dari kata al-ma'al yang artinya tempat kembali dan al-aqibah yang berarti kesudahan. Ada yang menduga kata ini berasal dari kata al-iyalah yang berarti mengatur, yaitu as-siyasah. Terus secara istilah, pengalihan lafaz dari makna yang kuat kepada makna yang lain yang dikuatkan karena ada dalil yang mendukung. Di sini juga terdapat pembagian ta'wil. Pertama, ta'wil terdapat hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang bisa menimbulkan pengertian tasbih. Kedua, ta'wil terdapat nas yang khusus berkenaan dengan hukum taklif. Di antaranya ialah taksis terhadap lafaz yang am. Syarat sahnya ta'wil yaitu lafaz tersebut memang menyimpan makna ta'wil walaupun itu sangat jauh. Terus harus ada faktor yang memaksa diterapkannya ta'wil. Terus juga harus memiliki sanad, itu sandaran yang tidak boleh tanpanya. Perbedaan ta'wil dan ta'alil sebagaimana diungkap oleh Wahbah Al-Zuhaili adalah memalingkan lafaz dari maknanya yang zahir ke makna lain yang tidak zahir, disertai dengan beberapa kemungkinan makna dan ditunjang dengan satu dalil. Dan juga ada perbedaannya yang lain, itu mencari dan menjelaskan sesuatu yang menjadi prasyarat dibenarkannya satu hukum untuk direalisasikan dalam kerangka maslahah. Ta'wil adalah bagian dari istinbat aqli, yaitu prosedur penemuan hukum Islam melalui akal yang valid pada prinsipnya. Namun takwilnya sendiri ada kalanya sahih dan ada kalanya batal. Takwil menjadi sahih apabila memenuhi syarat-syarat di muka dan menjadi batal bila tidak terdapat faktor-faktor penyebab atau ada tetapi tidak melalui cara-cara yang sah secara syara'. Atau hasil takwilnya bertentangan dengan esensi syariat dan menyalahi nas-nas yang bersifat qad'i atau pasti. Adapun juga dampak hukum atas pembagian akan menampak di saat terjadi ta'arud, yaitu pertentangan antara satu dalil dengan yang lainnya, di mana yang dilalahnya lebih kuat mengalahkan yang dilalahnya lebih lemah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya sendiri. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.